Video kali ini membahas mengenai kuesioner updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan tahun 2020. Kuesioner updating Direktori Pasar tahun 2020 terdiri dari 6 blok, yakni blok 1 pengenalan tempat, blok 2 keterangan sumber informasi, blok 3 keterangan petugas, blok 4 catatan, blok 5 daftar pasar preventif, dan blok 6 rekapitulasi. Pada video ini, kami hanya membahas mengenai blok 2, blok 5, dan blok 6. Blok 2 berisi informasi instansi-instansi yang dikunjungi untuk mengupdate dan melengkapi direktori pasar yang telah kita miliki. Pada tahun 2019, form responden hanya 1 kolom, sementara tahun ini kami sediakan 3 kolom yang berarti dapat diisi oleh 3 instansi atau dinas. Jika data preprinted pada blok 5 sudah dapat dilengkapi hanya dengan mengunjungi 1 dinas, maka data responden cukup diisi 1 saja. Namun, jika data preprinted tidak dapat dilengkapi bahkan dengan kunjungan ke 3 dinas, maka mohon ditanyakan kekurangan informasi tersebut ke KSK. Dengan catatan, KSK berlaku sebagai pelengkap informasi, bukan sebagai responden utama. Nah, form ini merupakan contoh form yang telah diisi oleh responden 1, yakni Dinas Kopumdag Maros. Informasi yang diisikan adalah nama narasumber, jabatan, email, kepemilikan data pasar, sampai dengan tanda tangan. Pada rincian pertanyaan dengan jawaban pilihan, harap dilingkari, kemudian diisikan pilihan angka jawaban tersebut pada kotak yang telah disediakan. Yang dimaksud dengan kepemilikan instansi atas data pasar, data pengelola, dan data pedagang pada rincian 208, 209, dan 210 adalah apakah instansi yang dikunjungi menyediakan data-data tersebut secara tersurat. Artinya, data sudah dalam bentuk daftar, baik hard copy maupun soft copy. Tentunya, jumlah pasar pada rincian 211 berkaitan dengan pertanyaan kepemilikan data pasar, dan juga sebagai konsistensi dengan jumlah pasar pada preprinted di blok 5. Blok 5. Daftar pasar preprinted. Daftar ini berisi daftar nama dan alamat pasar yang berasal dari hasil updating Direktori Pasar tahun 2019. Untuk keperluan penyusunan Direktori Pasar, terdapat beberapa informasi yang perlu diperbaharui agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Termasuk menambahkan data nama pasar bila ternyata pasar tersebut belum tercatat pada daftar preprinted pada tahun 2020. Kami juga menambahkan beberapa variabel tambahan guna penyempurnaan Direktori Pasar yang sudah ada. Lembaran ini dibuat per kecamatan agar memudahkan dalam pembagian kerja. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi pada tahun 2020. Sebelumnya, kode status aktivitas pasar berada di kolom 6 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 bergeser ke kolom 7. Sedangkan kode klasifikasi pasar pada tahun 2019 berada di kolom 7. Pada tahun 2020 bergeser ke kolom 6. Kemudian untuk kolom 8 pada tahun 2019 berisi pertanyaan mengenai kode kelas pasar. Pada tahun 2020 rincian tersebut diubah menjadi perkiraan jumlah pedagang. Sedang untuk kolom 9 mengenai menempati bangunan permanen tetap. Selanjutnya pada kolom 10 sampai dengan kolom 23 tetap. Perubahan terjadi pada kolom kode pengelola yang pada tahun 2019 berada di kolom 25.
Pada tahun 2020 bergeser maju ke kolom 24. Kemudian kolom 24 mengenai sumber pendanaan renovasi pada tahun 2019 dihapus. Begitu juga kolom 26 dan kolom 27 mengenai kontak pasar diganti untuk menampung informasi Wilkerstat yaitu ID Wilkerstat dan titik koordinat. Berikut adalah contoh preprinted yang sudah terisi. Dan berikut adalah lokasi di mana pasar yang baru bisa ditambahkan. Pasar baru yang ditemukan atau belum masuk preprinted bisa ditambahkan di bagian akhir preprinted di mana terdapat baris kosong. Nama pasar. Nama pasar termasuk salah satu variabel yang sudah terisi dari daftar preprinted. Jika ditemukan nama pasar tidak sesuai dengan nama yang ditemukan di lapangan atau kurang sesuai, nama pasar bisa diperbarui ataupun diperbaiki dengan cara dicoret kemudian ditulis nama pasar yang sesuai. Begitu juga dengan alamat pasar, bisa diperbaiki mengikuti kondisi di lapangan. Perlu diketahui, untuk penulisan alamat, tuliskan dengan format jalan, nomor, RT RW, dan kode pos. Penulisan alamat pasar tidak perlu mengulang penulisan nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, dan juga nama provinsi. Informasi tersebut dicukupkan dengan kode wilayah. Selanjutnya, klasifikasi pasar. Pada kolom 6 ini terdapat 3 kode, di mana bisa dilihat pada bagian bawah kuesioner. Kode 1 untuk pasar rakyat, kode 2 untuk pusat perbelanjaan, dan kode 3 untuk toko swalayan. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dan dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah, dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Pasar rakyat pada umumnya menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kue tradisional, pakaian, maupun alat perlengkapan rumah tangga. Beberapa pasar yang legendaris contohnya adalah Pasar Bringharjo di Yogyakarta, Pasar Klewer di Solo, Pasar Johar di Semarang. Pusat perbelanjaan pada kode 2 adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Contoh pusat perbelanjaan adalah Blok M Mall, Tunjungan Plaza, Malioboro Mall, dan Trans Studio Mall. Selanjutnya kode 3 toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hipermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Contoh, Ramayana Department Store, Giant, Naga Swalayan, Carrefour, dan sejenisnya. Status aktivitas pasar. Pada kolom 7 ini terdapat 8 kode yang bisa diisikan. Kode 1, ditemukan dan aktif adalah pasar berlokasi di dalam kecamatan dan aktif pada saat periode penyusunan Direktori Pasar 2020.
Kode 2, sedang direnovasi atau direvitalisasi pada saat pendataan adalah jika pasar sedang mengalami renovasi ataupun revitalisasi pada saat pendataan updating direktori pasar 2020, baik pasar tersebut masih tetap aktif maupun sedang tidak aktif karena relokasi. Kode 3, pindah. Pindah adalah jika pasar tidak lagi berada di lokasi semula, tetapi sudah pindah ke kecamatan lain. Jika lokasi pindah masih dalam wilayah kecamatan yang sama, maka dianggap ditemukan dan aktif. Alamat pasar diperbaiki sesuai dengan kondisi lapangan. Kode 4, tutup. Adalah pasar ditemukan di kecamatan tugas, namun sudah tutup permanen. Kode 5, ganda. Adalah terdapat data pasar yang sama pada preprinted updating direktori pasar tahun 2020. Pada salah satu data pasar yang ganda tersebut, tuliskan angka 5 pada kolom 7. Kode 6, tambahan baru ditemukan dari instansi atau narasumber. Pasar ditemukan dari daftar pasar yang diperoleh dari instansi atau narasumber lain, namun belum tercatat pada preprinted updating directory tahun 2020, baik yang berasal dari directory 2019 maupun dari data Wilkerstat. Kode 7, tidak ditemukan adalah pasar tidak ditemukan keberadaannya berdasarkan informasi yang tersedia di preprinted UDP 2020. Kode 8, ditemukan tetapi tidak aktif adalah pasar yang ditemukan keberadaannya berdasarkan informasi yang tersedia di preprinted tetapi kondisi ketika ditemukan sudah tidak aktif lagi. Kolom 8, perkiraan jumlah pedagang. Pedagang yang dimaksud adalah pedagang di bawah pengelolaan pasar. Penulisan perkiraan jumlah pedagang mengacu pada pentipean yang digunakan dalam penentuan kelas pasar menurut ISO SNI 8152/2015. Pada kolom ini bisa dituliskan kode 1 untuk pasar di bawah 100, kode 2 untuk perkiraan jumlah pedagang di antara 100 sampai 199, kode 3 untuk perkiraan jumlah pedagang di antara 200 sampai 274, kode 4 untuk perkiraan jumlah pedagang di antara 275 sampai 400, kode 5 untuk perkiraan jumlah pedagang lebih dari 400 pedagang. Kolom 9. Apakah menempati bangunan permanen? Bangunan permanen merupakan bangunan yang bersifat tetap dan terbuat dari bahan yang tahan lama, atau bangunan yang tidak dapat dipindah-pindahkan, yang mempunyai masa manfaat sekitar 20 tahun. Komoditas yang diperdagangkan. Komoditas yang diperdagangkan adalah komoditas yang dijual pada pasar tersebut seperti bahan pokok, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, hewan, beras, dan sebagainya. Tuliskan tanda checklist atau 1 pada kolom yang sesuai dengan komoditas yang diperdagangkan. Komoditas yang diperdagangkan dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Detail klasifikasi bisa dilihat di bawah kuesioner. Kolom 10 atau kode 1 untuk komoditas bahan makanan. Kolom 11 atau kode 2 untuk komoditas makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Kolom 12 atau kode 3 untuk komoditas hasil laut dan perikanan. Kolom 13 atau kode 4 untuk komoditas tekstil dan barang dari tekstil.
Kolom 15 atau kode 6 untuk komoditas elektronik dan perlengkapan rumah tangga. Kolom 16 atau kode 7 untuk komoditas kerajinan dan alat kesenian. Kolom 17 atau kode 8 untuk peralatan sekolah dan alat tulis kantor. Jika ditemukan komoditas yang belum dicakup, ditulis pada kolom 18. Kemudian dituliskan didetailkan pada kolom 19. Selanjutnya pada kolom 20 terdapat pertanyaan kelompok komoditas utama. Komoditas utama diambil dari rincian yang ada di kolom sebelumnya. Dipilih salah satu dengan penulisan kode komoditas yang ada pada kolom kelompok komoditas yang diberikan tanda checklist atau kode 1. Berikut adalah contoh pengisian kelompok komoditas dan kelompok komoditas utama. Pada kelompok komoditas yang diperdagangkan, bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian, pada kelompok komoditas utama, dipilih salah satu yang memiliki tanda checklist atau diisikan kode 1. Kolom 21, waktu operasional dalam 1 minggu. Isian pada kolom ini adalah 1 sampai 7 hari dalam seminggu. Jika waktu operasional bukan dalam rentang sepekan, maka dituliskan kode 8 lainnya. Misalkan, pasar yang hanya beroperasi 1 bulan sekali, atau pasar dengan durasi operasional lainnya. Selanjutnya kolom 22, tahun mulai beroperasi. Tahun mulai beroperasi adalah tahun pertama kali pasar beroperasi. Apabila selama perjalanan suatu pasar pernah mengalami masa tidak beroperasi atau tidak aktif, maka tahun mulai beroperasi yang dituliskan tetap tahun yang lama. Untuk tahun mulai beroperasi yang tidak diketahui, berikan kode 0 pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, pada kolom 23, tahun terakhir renovasi. Tahun terakhir renovasi merupakan tahun terakhir kali pasar tersebut mengalami renovasi. Tuliskan 9, 9, 9, 9 atau 94 kali jika pasar tidak pernah direnovasi. Kolom 24, pengelola. Pengelola terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Swasta, 4. Perorangan atau tidak ada pengelola. Kolom 25 adalah Eddy Wilkerstad. Eddy Wilkerstad dapat disalin dari data frame Wilkerstad. Selanjutnya, titik koordinat. Titik koordinat adalah titik potong antara garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude suatu daerah. Titik koordinat lintang dan bujur dapat disalin dari frame Wilkerstad. Berikut adalah salah satu contohnya. Pasar Pleret, informasi titik koordinatnya yaitu -7.866185. Sedangkan informasi longitude-nya 110.4068, di mana jika kita mengecek di aplikasi Google, informasi koordinat ini akan menunjukkan di mana letak pasar tersebut. Blok 6 rekapitulasi. Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pasar dan pusat perdagangan yang aktif pada suatu kabupaten kota yang dirinci menurut kecamatan.
Nah, ini merupakan tampilan form rekapitulasi yang berisi 12 kolom, terdiri dari jumlah pasar preprinted, jumlah pasar tambahan, dan total pasar yang dirinci berdasarkan klasifikasinya. Kolom 1 sampai dengan kolom 5 berisi data preprinted sesuai kondisi direktori tahun lalu, sedangkan kolom 6 sampai 8 berisi pasar tambahan aktif, hasil rekap informasi dari narasumber pada blok 5. Contoh rekapitulasi data pasar pada blok 6 Kabupaten Maros. Seperti yang dapat dilihat, Kecamatan Marusu tidak mempunyai pasar, baik berdasarkan Direktori 2019 maupun berdasarkan updating 2020. Mohon dipastikan jika suatu kecamatan tidak mempunyai pasar dan pusat perdagangan. Jika benar tidak mempunyai pasar, mohon dituliskan di kolom keterangan. Sekian video pembahasan dari kami, terima kasih atas perhatian Anda.